Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, betapa kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak-Mu kami diberi hak istimewa untuk terus berjalan di dalam anugerah Tuhan dan Engkau yang menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu pada saat ini kami mau menyediakan hati kami, pikiran kami untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, mengertinya dengan pertolongan dari Roh Kudus dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membaca sebuah bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya kecil, saya sangat menyukai biskuit ini, yaitu biskuit Kongguan. Mungkin sebagian besar di antara kita tahu biskuit ini, dan pada zaman saya kecil, biskuit ini adalah sebuah kemewahan. Karena pada waktu itu termasuk biskuit yang paling enak, dan keluarnya hanya pada saat-saat spesial tertentu saja, yaitu misalnya hari-hari raya, dan saya bisa menikmati itu kalau saya pergi ke rumah tetangga untuk mengunjungi mereka yang sedang merayakan hari raya tertentu. Karena itu waktu saya kecil, saya suka sekali bersama-sama dengan teman-teman saya berkunjung dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Dan ketika kami tiba di rumah salah seorang tetangga, alangkah senangnya hati saya ketika di atas meja itu terhidang sebuah biskuit Kongguan. Saya sangat menyukai satu main menu yang ada di dalamnya, yaitu wafer. Wah, saya udah pikir nih, saya mau buka kaleng itu, saya mau ambil wafer tersebut. Karena biasanya saya harus rebutan dengan orang-orang lain, teman-teman yang lain yang juga menginginkan wafer tersebut. Karena itu segera waktu saya melihat biskuit Kongguan itu, saya membuka kalengnya. Saya membukanya dan alangkah sedihnya saya, alangkah kecewanya saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ketika saya membuka kaleng itu, yang saya dapati bukanlah
wafer, nggak ada di sana, nggak ada juga biskuit di sana, tetapi ternyata isinya adalah rengginang. Tahu rengginang Bapak Ibu? Itu loh kalau yang digigit bunyinya kriuk. Nah, mendapati bahwa di dalam biskuit kongguan yang sudah dinanti-nantikan itu ternyata isinya adalah rengginang, maka sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Ada sebuah kekecewaan yang saya rasakan. Bapak Ibu, hal sederhana ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani itu penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa saja mengharapkan A, tetapi kita mendapatkan yang Z. Kita bisa saja menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya. Bahkan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini seringkali mengejutkan kita, menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita. Dan bukankah di tengah-tengah konteks pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami, kita benar-benar tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Ada banyak hal-hal yang justru di luar dugaan. Kita sudah memikirkan segala sesuatunya, kita pikir ini akan mendatangkan keuntungan, tetapi ternyata tidak. Kita mengharapkan yang begini, tetapi ternyata tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang yang mengalami kekecewaan, mengalami kebingungan, kehilangan pegangan, bahkan merasakan putus asa. Seolah-olah tidak ada jaminan apapun yang membuat kita itu mendapatkan apa yang kita harapkan di dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah segala ketidakpastian hidup ini, sesungguhnya firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa sebagai orang percaya ada jaminan yang berasal dari Allah. Itu bersama kita akan pelajari melalui perikop yang sudah kita tadi dengarkan bersama dan baca dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai 39. Jaminan apa yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah God is for us. Allah adalah bagi kita. Bapak Ibu, bagian perikop di Roma pasalnya ke-8 ayat 31 sampai 39 ini sebetulnya adalah bagian penutup dari apa yang Rasul Paulus sampaikan dari mulai Roma pasal yang ke-5 sampai Roma pasalnya yang ke-8. Di sana Rasul Paulus sudah menjelaskan berbagai macam pengertian doktrin yang harus dipahami oleh jemaat di kota Roma pada waktu itu. Dan bagian perikop yang kita baca ini menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah respons yang seharusnya diambil oleh orang percaya setelah mendengarkan dan membaca penjelasan Rasul Paulus dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8. Di ayat yang ke-31 kita mendapati di sana ada kata semuanya itu yang sebetulnya merujuk kepada status orang percaya sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Orang percaya juga menghidupi status sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Tadinya orang percaya adalah manusia berdosa yang layak untuk binasa karena manusia berdosa adalah musuh Allah. Tetapi Allah membenarkannya. Allah memberikan status yang baru bukan lagi sebagai musuh tetapi sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Dan juga orang percaya masuk ke dalam sebuah proses pengudusan bagi umat tebusan untuk dibentuk kehidupannya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, bagi kita yang menjalani bagian perjalanan ketekunan orang-orang kudus di dalam proses pengudusan ini, maka ayat 31 dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita. Di sana, frasa ini terjemahan di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi if God is for us. Jika Allah adalah bagi kita, Allah untuk kita. Jadi bukan sekedar Allah itu ada di pihak kita, Allah itu ada di sisi kita,
Tetapi God is for us adalah Allah yang memberikan dirinya sendiri untuk kita. Allah bukan hanya memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ditebusnya, tetapi Ia juga memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus hidup kita. Dan jaminan Ia berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan yang pasti adanya melalui Yesus Kristus. Allah bukan hanya seorang pribadi yang menebus kita, lalu kemudian meninggalkan kita begitu saja. Tetapi Allah itu adalah Allah yang berbagian di dalam perjalanan orang-orang kudus. Ia memberikan hidupnya, Ia memberikan dirinya. Ia hadir di dalam Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan segala kuasa yang ada di sorga itu yang Allah miliki di dalam Kristus diberikannya kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan hal ini seperti sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bukan hanya memberikan hadiah bagi orang yang dicintainya. Ya katakanlah dia adalah seorang pria yang mencintai seorang wanita. Ketika dia mencintai seorang wanita itu, dia bukan hanya memberikan separuh dari hartanya kepada wanita itu, tetapi dia mau memberikan diri sepenuh-penuhnya, bahkan sampai nyawanya sendiri pun ia berikan kepada wanita itu. Nah, kalau di sini seorang pria itu sudah memberikan nyawanya, mau rela untuk memberikan nyawa bagi wanita yang dicintainya, maka apa sih yang tidak akan diberikan oleh laki-laki itu kepada sang wanita? Oh, beda jikalau hanya si pria itu memberikan separuh hartanya. Dia masih punya separuh lagi yang disimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi di sini ia bahkan rela untuk memberikan nyawanya kepada wanita itu. Artinya dia memberikan dirinya dan segala yang melekat pada dirinya, baik itu kuasanya, kemampuannya, harapannya, masa depannya, diberikan kepada wanita tersebut. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Ia bukan saja memberikan kepada kita anugerah demi anugerah di dalam hidup kita, tetapi lebih dari itu, Ia juga memberikan nyawanya sendiri untuk kita. Dan kalau nyawanya sendiri saja diberikan untuk kita, apalagi sih? Apakah ada lagi hal lain yang tidak akan diberikannya kepada kita? Tentu tidak. Semuanya akan diberikan. Dan ini semua Ia berikan melalui karya Kristus yang berdiam di dalam diri orang percaya yang kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga sungguh ada jaminan yang pasti bahwa itu diberikan kepada kita. Inilah yang Allah lakukan. Allah adalah bagi kita. Karena itu Rasul Paulus kemudian melanjutkan pertanyaan dengan pertanyaan retoris. Jika Allah adalah bagi kita, siapa yang dapat melawan? Bukan artinya tidak ada yang melawan atau tidak ada perlawanan dari luar, tetapi Allah memberikan jaminan bahwa orang percaya itu tidak akan kalah, tidak akan mengalami kekalahan, tetapi ada kemenangan karena ada Allah di dalam hidup kita. Memang ada yang melawan, memang ada perlawanan, tetapi jaminan kemenangan itu diberikan Allah kepada kita. Allah bagi kita sesungguhnya berdiamnya segala keberadaan dan kuasa Allah yang diberikan dalam diri kita, sehingga ada jaminan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu, Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ada janji Tuhan bahwa ketika Ia ada bagi kita, ada kemenangan yang pasti yang menjadi bagian dari kita. Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kita mungkin akan ada kesukaran, akan ada penderitaan, akan ada kesulitan, ada pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang kita dapatkan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah berbuat baik, tetapi ternyata bencana itu yang harus kita pikul. Tetapi Bapak Ibu, ada hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya anugerah Allah, tetapi hadirnya Allah bersama-sama dengan kita. Oh, mungkin akan ada perlawanan-perlawanan dari sekitar kita karena keadaan, situasi, kondisi yang berada di luar kendali kita. Namun jangan pernah lupa bahwa Allah bagi kita, Allah bersama dengan kita. Siapapun boleh melawan kita atau bahkan mungkin mau menjatuhkan kita, tetapi ada sebuah kepastian yang diberikan kepada kita. Bahkan kepastian itu diberikan jauh melampaui kekekalan, yaitu kepastian keselamatan. Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yaitu kekuatan di tengah-tengah segala kelemahan kita. Pertolongan di tengah-tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Penyertaan di tengah-tengah segala kebimbangan dan kebingungan kita. Serta penghiburan di tengah-tengah ratap tangis yang harus kita hadapi. Oh Bapak Ibu, apapun yang terjadi, bersandarlah kepada Allah yang ada di dalam kita. Karena di dalam Dia tersedia segala kuasa yang Ia berikan untuk kita menjalani tantangan hidup ini. Ketika kita tahu bahwa Allah adalah bagi kita, maka kita dapat yakin dengan pasti bahwa Ia selalu ada di dalam hidup kita, menguatkan kita. Bahkan suatu saat kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Dia karena ada jaminan keselamatan yang Ia sudah berikan bagi kita. Jaminan kedua yang Allah berikan kepada kita adalah God loves us. Allah mengasihi kita. Bapak Ibu, keberadaan Allah untuk kita itu kemudian membuat tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Sekali lagi, keberadaan Allah untuk kita itu membuat tidak ada suatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Di pasal yang ke-8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ternyata Bapak Ibu, Allah yang ada untuk kita, bagi kita, yang mengasihi kita, itu tidak meniadakan penderitaan di dalam hidup kita. Betapa banyak orang Kristen yang berpikir bahwa jika Allah itu ada di dalam hidup kita, Allah itu ada bersama dengan kita, maka seharusnya tidak akan ada penderitaan yang kita alami. Tidak perlu ada yang namanya pergumulan, bahkan kalau perlu segala masalah itu dapat diselesaikan dan bertekuk lutut di bawah kaki kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, bukankah sebagai orang percaya kita tidak kebal terhadap penderitaan dan kesukaran dalam hidup ini? Hadirnya Allah dalam kita sebenarnya ada di dalam kasih yang menuntun kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kadang untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita mungkin diizinkan untuk mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami keadaan bahaya. Bahkan ketika di situ Rasul Paulus menggunakan kata pedang dan lain-lain. Tapi orang yang dikasihi Allah itu bisa saja mengalami hal-hal yang demikian.
Karena tujuan Allah di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang masuk dalam proses pengudusan bukanlah berbicara tentang kenyamanan hidup, tetapi pertumbuhan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Justru di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran, pergumulan, di sanalah orang percaya akan mendapati betapa besarnya kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu, sama seperti Raja Daud dalam Mazmur 23 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ia adalah gembala yang membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Tetapi jangan pernah lupa bahwa ia juga adalah gembala yang membawa dan mendampingi kita melewati lembah kekelaman. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jika di air yang tenang dan padang rumput hijau, gembala itu mengasihi kita. Tetapi ketika kita melewati bayang-bayang maut, kita melewati lembah kekelaman itu, di sana Allah tidak mengasihi kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa sesungguhnya kasih Allah tidak pernah berubah di dalam keadaan apapun, situasi apapun, dan waktu kapanpun. Kasih-Nya itu senantiasa ada untuk orang percaya. Dan ketika orang percaya boleh benar-benar menyadari dan percaya akan kasih Allah itu, di sanalah sesungguhnya letak kekuatan orang percaya untuk menjalani kehidupannya yang penuh dengan pergumulan dan kesukaran. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Disinilah orang bisa melihat kasih Allah di tengah-tengah kesesakan, bahkan kesengsaraan, di mana dalam menghadapi penderitaan akan mendapat kekuatan. Kalaupun mungkin ia harus mati sebagai pejuang iman, maka ia sungguh-sungguh tetap mati dalam keadaannya memuliakan Allah. Mungkin dalam hidup ini, bahkan nyawa kita pun bisa terpisah dari tubuh ini, tetapi kasih Allah jauh melampaui semuanya itu. Karena kematian justru menjadi pintu bagi kita untuk nantinya kita berada bersama-sama dengan Allah di sorga. Dia yang mengasihi kita dan selama-lamanya menikmati sukacita ketika kita nantinya berada bersama dengan Dia. Bapak Ibu, penderitaan yang diizinkan Allah untuk hadir dalam hidup kita sesungguhnya bukan untuk melemahkan iman kita, melainkan untuk menguatkan kita, menguatkan iman, pengharapan, kasih kita akan Allah. Dan inilah yang menjadi dasar akan keyakinan kita. Dan disinilah Allah membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena tidak akan menyerah, tidak akan mengalah terhadap penderitaan yang dialami. Tetapi justru orang percaya akan bertumbuh melaluinya. Sekalipun harus melewati berbagai kesesakan, tetapi tetap yakin dan percaya bahwa Allah mengasihi kita. Dan kesusahan, kesukaran seperti apapun akan dapat dipakai oleh Allah menjadi kesaksian untuk menguatkan orang lain. Berikut adalah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Nadia Valeri. Hai, namaku Nadia Valeri, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif, dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi, suatu hari, keadaan berbalik begitu cepat. Aku jatuh sakit dan positif divonis kanker kelenjar getah bening. Saat itu,
rasanya seperti langit runtuh bagiku. Aku gak akan bohong, pada waktu itu aku sempat merasakan sedih, down, kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Nana Tuhan? Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi. Yang ternyata sangat gak mudah. Rasa gak nyaman dan sakitnya bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa di mana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati. Aku pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku. Berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka, Nana belajar untuk meneladani Yesus. Seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi, ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan, aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang Nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah Nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi Nana yang apa adanya. Nana yang ekstrovert, Nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku, begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan. Bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan Nana. Dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker, menurutku, bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini, banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal. Bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku. Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri. Dan hari ini, setelah aku terkena kanker, seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan. Bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri, seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain. Aku rindu melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi, setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saudara-saudara, seorang Nadia Valeri, dalam ketidakpastiannya terhadap hidup yang ia jalani, karena penderitaan, kesakitan yang harus ia alami, ia tetap memiliki keyakinan kepada pribadi Allah yang mengasihinya, yang memiliki tujuan yang indah di dalam kehidupannya.
Bagaimana dengan engkau dan saya? Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini. Pergumulan keluargakah? Pergumulan dalam pekerjaan? Di dalam ekonomi? Dan lain-lain. Apakah di dalam semuanya itu membuat kita meragukan akan pribadi Allah dan kasih-Nya dalam hidup kita? Ataukah di dalam segala pergumulan, kesukaran, penderitaan yang kita alami, itu semakin membuat kita untuk kuat di dalam Tuhan. Karena kita tetap percaya bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebenaran penting, yaitu bahwa Allah memberikan kepastian jaminan keselamatan, sehingga orang percaya dapat memiliki keyakinan iman kepadanya di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Keselamatan yang Allah beri itu berhubungan dengan hidup yang kekal. Dan hal ini telah Allah buktikan ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Ia mengasihi kita, ia rela mengorbankan dirinya, mati untuk menyelamatkan kita. Ia bangkit, ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di sana, tetapi dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk terus mendampingi kita, untuk terus berada di dalam hidup kita, menghadapi segala tantangan, kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan ini. Jika kita memiliki Allah seperti demikian, apakah lagi yang kita takutkan? Masih ragukah kita akan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Marilah Bapak Ibu Saudara, saat ini apapun yang kita alami, jangan takut. Percayalah bahwa Allah ada bagi kita. Ya, bukan hanya memberikan anugerah kepada kita, tetapi hadir di dalam hidup kita dan dirinya diberikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang Ia miliki itu diberikan kepada kita dan berdiam di dalam kita. Karena itu apapun yang saat ini kita sedang alami, sakit penyakit, kesukarankah, pandemikah, pergumulan keluargakah, atau hal-hal yang lain, percayalah bahwa Allah ada bagi kita dan Ia mengasihi kita. Bahkan kasih-Nya itu terjamin sampai kepada kekekalan nanti. Dan biarlah kita menjadi orang percaya yang lebih dari sekedar pemenang. Kita menjadi pribadi orang percaya yang perkasa di dalam menjalani segala tantangan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami akan pribadi-Mu yang menyerahkan segala-galanya buat kami, akan Engkau yang ada di dalam hidup kami, dan bahwa kasih-Mu itu sungguh nyata adanya untuk kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjaminnya, bahkan sampai nanti melampaui waktu kematian kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dan biarlah di dalam segala tantangan hidup yang Tuhan izinkan untuk terjadi, ingatkan kami semua akan firman-Mu ini. Terus teguhkan hati kami untuk berpaut, bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.